Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Jazri Martin. Saya adalah dosen tetap Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Juanda pada program Magister Hukum. Saya mengampu mata kuliah hukum properti, yang mana mata kuliah properti adalah mata kuliah wajib dengan bobot di SKS pada prodi tersebut. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Oke? Jadi hari ini pada ini nggak, pada bawah nggak kita mengenal perdata? Bawah. Jadi hukum properti ini diatur di buku kedua. Jadi kalau kitab undang-undang hukum perdata ini adalah kitab sucinya anak S1 hukum. Jadi ada kitab undang-undang hukum perdata, ada kitab undang-undang hukum pidana. Coba mana absennya? Saya mau tahu nama dulu. Absen? Ada absen ya? Jadi coba angkat begini. Asli kan semuanya? Asli, bukan bacakan kan? Nah, jadi teman-teman semua coba lihat. Kitab undang-undang hukum perdata itu ada berapa buku coba? Berapa? Coba sebutin. Pakai suara itu nggak? Berurutan. Enggak berurutan. Jadi yang saya minta, jadi kamu ya, jadi dikasih tadi loh. Jadi gini, buku ke-1 ya, tentang orang. Jadi bisa dulu. Buku 1 warnanya misalnya hijau. Buku 2 tentang benda hijau warna pink. Ya kan? Buku 3 tentang perikatan warnanya lain. Jadi pas ditanya buka pasal segini tentang ini, jadi gampang bukanya. Oke? Ngerti? Jadi buka BW-nya. Jadi kalau buku pertama itu tentang orang, berarti di buku pertama itu isinya itu khusus mengatur hubungan antara orang perorangan. Jadi di antaranya tuh misalnya tentang apa? Tentang apa? Tentang bagaimana status anak, ada anak luar kawin, ya kan? Ada anak luar kawin, ada perjanjian kawin. Nah, tentang perkawinan sendiri ada undang-undang sendiri kan? Undang-undang apa? Baru tahun? Nah, jadi apa yang sudah diatur di sini, kemudian ada undang-undang barunya, itu maka namanya apa? Lex Spesialis Derogat. Lex apa namanya? Derogat Lex Generali. Coba lagi dulu, yang keempat apa coba? Derogat. Jadi yang spesialis mengatur dari
yang umumnya. Jadi yang umumnya kuat. Jadi nanti juga di benda ini ada lagi undang-undang sendiri tentang benda yang mengatur tentang benda. Jadi kalau misalnya perorangan itu apa lagi ya? Jadi tentang perkawinan, tentang kalau tentang ini, tentang harta golong ini gimana? Jadi misalnya kayak apa lagi ya, tentang dewasa. Ya, dewasa itu kan diatur di buku pertama kan. Nah, kalau ini sekarang kita bahas tentang benda, tentang barang. Jadi benda itu, coba siapa yang tahu benda? Pasti masing-masing kalian pasti punya benda kan? Punya nggak? Iya. Kamu punya apa bendanya? Buku. Apa? Buku. Buku. Terus apa lagi? Sebutin punya properti apa? Rumah. Rumah. Terus sebutin yang punya properti. Rumah. Sawah punya. Oh, punya sawah. Terus? Sama ada tanah. Apa? Tanah. Tanah. Terus? Di sini yang paling kaya itu Buni itu tanahnya luas banget di Gadok. Punya apa lagi? Properti apa? Coba sebutin. Punya properti apa ya? Sebutin. Handphone. Mobil. Motor. Pacar punya? Pacar itu bukan properti. Iya. Nggak boleh kan? Apa lagi? Punya apa lagi? Tas. Tas. Baju. Lemari. Kamu punya apa? Laptop. Printer. Printer itu kan yang terlihat ya, Iya. yang berwujud ya. Iya. Oke, apa lagi? Sepatu. Sepatu ya. Yang udah disebutin nggak disebutin lagi? Radio. Radio masih ada radio dulu. Speaker. Speaker. Sebutin 5 aja, Pak. Sepeda. Sepeda. Tulis. Ada speaker nggak? Ada speaker nggak? Coba namanya siapa? Kamu punya properti apa? Yang paling berharga. Jadi dari banyak properti yang dimiliki, apa yang paling berharga? Ya? Oke, mana speakernya? Simpan 5. Kamu apa? Apa kreatif itu bikin mana? Itu banyak ya? Lima aja 5. Tulis. Properti. Ini yang berapa? Punya properti. Punya properti ya? Sebutin 5. Tulis. Tapi yang ini udah disebutin nggak boleh lagi ya? Ngomong. Kalung, gelang, cincin, televisi, Kalung, gelang, cincin, cincin, televisi. DVD. Oke, 5. Sebutin. Tulis. Yang udah disebut sama dia nggak boleh lagi ya? Nggak boleh sama. Sebelahnya, kayak tulis. Sebutnya kencang.
Ya. Kayak apa? Pohon. Udah, udah. Tanaman. Ya benar. Tanaman itu bukan punya Kayla, punya mama. Iya. Yang lain. Jangan apa oke. Coba. Tulis. Tulis. Nih. Sini, nama. Ya, tadi ya nama kamu siapa? Ini apa? Dia siapa namanya? Iska. Dia apa? Coba. Kalian coba pikirannya jalan ke rumah, masuk ke kamar, punyanya apa? Apa? Tulis. Tulis. 5. Ya apa? Bantal, lampu, selimut, meja, rias. 5 ya 5. Jadi properti punya kalian pribadi ya, bisa kalian jual, bisa kalian injek-injek, bisa dibuang, bisa dilempar, bisa dikasih ke orang. Coba. Siap. Depan. Itu tuh punya adiknya punya sendiri. Iya. Punya adik kamu. Jangan ngaku-ngaku ya. Misalnya gini, kalau punya adik, punya orang tua, punya ibu, punya kakek, ya. Nggak boleh ngakuin kayak kamu sama siapa punya? Ini bapak kan? Udah dihibah. Udah dihibah. Benar. Ada suratnya? Langsung dibalik kamu. Udah nama kamu sendiri? Ada aktanya? Ada sertifikatnya? Minggu depan bawa? Fotokopinya bawa? Yang itu Pak, Yang mana? yang rumah. Boleh. Namamu kan? Ya, Nama siapa kamu? Arif Pak. Besok bawa. Kamu sama kayak Bu ini juga. Dia ini low profile aja ya. Udah. Oke, Ana. Ini kan yang berarti. Walah. Lu kenal Mas baik-baik. Ana, terus apa lagi? Kira lah. Kira depan. Selamat ya punya sawah. Saya belum punya. Ya. Baru agennya kok belum kesana. Iya, pokoknya apa yang menjadi tanda kamu punya itu apa? Ya, kamu kan bilang ini saya punya Pak. Buktinya Pak? Bawa. Ya. Ya kan meja semua dibawa Pak. Ini Pak. Yang gampang-gampang dibawa aja, ya. Enggak mau dibawa. Ya, itu meja rias. Masa dibawa? Coba. Masa dibawa Pak? Meja. Ana apa Ana? Itu ya ujung. Maju, tulis. Maju. Kenapa kayak gampang-gampang? Kamu kan punya palu-palu nggak? Punya palu-palu? Punya. Itu punya siapa? Saya. Punya sendiri, tulis dong. Punya paru-paru, punya jantung, punya empedu, punya usus. Itu kan? Itu apa? Hah? Hati, gigi. Tulis loh. Tulis. Boleh. Gantian. Siapa lagi? Nama siapa? Fatia. Dari mana? Iya. Dari Lampung. Bisa kemarin bulan dari mana kalian? Dari S. Ada saudara. Sekolah di sini juga. Kalau bisa pilih kuliah di sini kenapa? Kamu pilih kuliah di sini jauh-jauh ke Bogor.
Silakan tulis. Ya, jadi kalian tuh mikirnya jangan kejauhan, yang simpel-simpel aja yang kalian punya nih. Kalian punya jari, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya otak, punya jantung, punya ginjal. Ya? Benar? Punya apa lagi? Harga diri. Punya harga diri? Punya. Hah? Tulis kalau punya, tulis. Tulis. Siapa lagi? Siapa lagi yang punya properti? Punya? Coba sebutin dulu apa? Kacamata, dompet, handphone. Handphone udah. Kacamata udah. Kacamata udah. Kipas angin. Udah juga. Serius sih. Iya. Lima. Ini siapa sih ya? Iya. Satu aja gimana? Iya. 5 kan ada sudah 5. Punya 3. Punya apa lagi? Punya hati yang berkeping-keping. Sama saja. Ya. Ya. Apa lagi? Lutfi apa lagi? Ya. Apa lagi? Ijazah SD, punya kan? Ijazah SMP, punya kan? Apa? Sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat prestasi nggak? Sertifikat peserta. Apa lagi punya? Sertifikat hoki. Iya. Punya. Hak cipta. Sertifikat. Iya. Ini bisa diapain? Jadi jual. Bisa. Apa lagi? Apa lagi? Orang mampu punya apa lagi? Pohon pisang punya? Pohon pisang? Ada ya tanah. Tanah. Tulis. Tapi bukan. Punya siapa? Belum. Dari saya. Punya orang tua. Iya belum pindah nama diwariskan. Belum ada surat. Kalau diwariskan nunggu meninggal. Iya. Ya. Ya, kok tanah ibu ini, tanahnya sebelah rumah saya dulu. Dijual sama orang lain. Belum kita ini. Siapa lagi? Ini yang pakai lipstick. Udah. Ini diem aja. Kenapa diem belum bayaran? Hah? Udah bayaran kan? Ya ngomong kok udah bayaran. Ini apa lagi? Ini properti apa? Yang lain. Udah ada properti. Apa? Kaki. Udah saya sebutin tadi, lain. Bukan. Punya mak lu kali. Hah? Blender, bukan. Itu namanya kan. Bayar apa? Udah. Tulisannya bagus-bagus ya. Ya? Ini kayaknya berat nih ya. Hah? Iya. Kayaknya propertinya berat ya. Iya. Oke, jadi properti atau benda itu ada, coba dikategorikan ya. Ada namanya benda berwujud. Apa artinya berwujud? Hana artinya apa? Nampak. Dapat dilihat. Artinya ada wujudnya. Oke, dari situ mana yang berwujud? Semua berwujud. Semua berwujud nggak? Laptop berwujud nggak? Sepeda? Kartu? Lego?
speaker, meja, handphone, baju, jantung. Mana? Kalau dia tidak ada, enggak tidak. Mana? Mana? Tapi tidak ada. Kalian tahu kan? Mana wujudnya? Berarti berwujud nggak? Enggak dong, mana itu wujudnya kelihatan? Berarti? Tidak belum. Ada tapi bisa berwujud. Ada tapi tidak. Bu, jantung berwujud nggak? Untuk saat ini tidak berwujud. Jadi yang akan berwujud akan ada ya? Ada Ada tapi ketutupan. Iya. Tapi ada nggak? Ada. Tapi Tidak ketutupan. ketutupan. Udah dia. Ani, jari. Mana jarinya? Ada berapa? Hah? Coba hitung. 20. Berarti gini. Berwujud nggak? Bisa bergerak? Bisa, karena terlihat. Berarti jari itu benda berwujud dan bergerak. Kelas 1. Belajar sama gantungan dispenser. Krisa, harga diri. Mana orangnya? Orangnya? Harga diri berapa? Harga diri berwujud nggak? Tapi ada nggak? Sekarang apa lagi? Coba kasih contoh sama saya benda yang nggak berwujud tapi ada. Apa lagi? Listrik. Apa? Listrik. Bisa keren nggak? Ada tapi Listrik ada nggak ya? angin. Ada tagihannya ya? Iya. Tagihannya ada. Angin. Ya? Apa lagi? Yang apa tadi? Apa lagi ya? Angin. Angin. Lagu Pak, lagu. Angin nggak berwujud, Tapi terasa. tapi terasa. Bukan? Gas. Minyak bumi. Ada. Helium. Saya tanya, minyak bumi itu di mana posisinya? Di? Berwujud nggak? Sekarang kita bilang gini, misalnya gini, kita bilang gini ya, di bawah situ ada minyak bumi, berwujud nggak? Ya enggak, nggak ada. Tapi jadi dia Tapi dia akan berwujud ketika dibor, kayak gantung. ketika dikeluarkan, ketika disedot, kemudian dia mengalir di pipa-pipa, oke? Maka dia jadi benda berwujud. Ngerti lo? Benda bergerak. Apa? Kendaraan. Bisa apa lagi? Perhiasan. Ya, jadi simpan-simpan aja yang bergerak, ini bergerak. Ini bergerak. Apa lagi? Tangan bergerak, kepala. Ya kan? Bertumbuh tanaman. Ya kan? Bahu bisa. Ya kan? Benar? Apa lagi? Kaki. Banyak kan? Ada lagi benda bergerak-gerak. Apa lagi? Tahu nggak? Belalai. Apa? Belalai. Kadang dia diam, kadang bergerak. Kadang diam, kadang bergerak. Makanya namanya benda bergerak. Oke? Jadi ada benda berwujud,
Tidak berujuk apa lagi? Kayak goodwill. Goodwill itu apa ya? Goodwill itu apa maksudnya goodwill? Siap. Goodwill. Goodwill. Maksudnya kenapa? Tadi kan punya harga diri kan? Goodwill. Good itu artinya bagus. Will. Goodwill itu kayak gimana ya? Jadi gini misalnya gini, Raffi Ahmad buat sebuah acara atau dia menjadi MC, oke? Nah dengan dia MC itu acaranya rame, berarti dia tuh punya goodwill, punya nilai, value ya, punya value. Jadi kalau dia diundang pasti acaranya rame, otomatis pasti banyak nonton, otomatis pasti banyak iklan, ya kan? Otomatis iklannya bagus-bagus, maka ratingnya naik, kan gitu ya? Itu namanya goodwill. Apalagi misalnya goodwill? Reputasi baik. Apa? Reputasi baik perusahaan gitu ya. Reputasinya baik. Reputasinya baik, betul. Jadi kayak misalnya apa? Misalnya Sumarekon, ya kan? Sumarekon itu udah terkenal pengembang developer yang bagus, ya kan? Rumahnya bagus-bagus, manis. Jadi pada saat dia misalnya buka lahan, oke, di satu tempat, katakanlah di mana ya, di Cigombong misalnya, udah pasang pelang di pagar, di sini akan dibangun perumahan oleh Sumarekon. Berarti kan orang udah yakin, oh ini pasti sertifikatnya aman, ya kan? Bangunannya bukan ya, bangunannya itu pasti kebangun. Jadi nggak nipu-nipu, ya kan? Itulah, itu namanya goodwill. Apa lagi? Apa lagi? Bintang. Iya itu terus bendera. Mas Iman, tolong bantu teman-temannya. Bintang apa Mas Iman? Bendera. Tidak berwujud. Tidak berwujud. Apa lagi? Coba yang tidak berwujud apa lagi? Saham? Ya, saham itu nggak berwujud. Investasi itu bukan benda, investasi benda. Kapal. Jadi kapal itu benda berwujud dan bergerak. Oke? Ada nggak benda yang nggak bergerak? Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak? Pohon durian. Apa? Apa misalnya? Masjid kan ini mana? Ini bangunan ini kan nggak bergerak. Ini bergerak kan ya? Bergerak? Bergerak? Berwujud tapi tidak bergerak. Ada berwujud tapi bergerak. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman? Dapat ya? Jadi masing-masing kita, masing-masing kalian itu pasti punya properti. Ya? Pasti punya properti. Jadi prinsip dasar dengan properti itu berarti properti itu harus bisa dimiliki. Bisa dimiliki itu gimana sih dimiliki? Bagaimana Anda bisa mengatakan ini milik saya? Gimana? Gimana coba?
itu di dalam hukum itu ya, memiliki itu berarti Anda menguasai itu barang. Apa? Menguasai. Jadi kamu bisa bilang ini punya kamu karena kamu kuasai. Coba kuasai. Nah kan? Maka kamu bisa bilang kan, ini punya. Nah, gitu. Tidak harus dibeli. Jadi siapa yang menguasai maka dia jangan punya. Oke? Hah? Tapi jangan punya orang dikuasai. Oke? Jangan punya orang dikuasai atau mengaku. Nah, jadi dalam hukum itu properti, benda, siapa yang menguasai maka dialah yang dia yang punya. Enggak sih man? Tiga benar. Jika ada tanda perkara. Nah, jadi syarat benda itu ya satu dia harus dimiliki, dikuasai, sama aja harus bisa dinikmati. Ini kalau dia nggak bisa dinikmati dia bukan benda. Sama kayak tadi kita bilang ya, kan ada punya jantung, paru-paru kan kita nikmati kan, nikmati kan? Ya, punya pulpen kamu nikmati, punya handphone kamu nikmati, punya buku kamu nikmati. Ya, punya meja kelan bisa dinikmati. Apa lagi? Dispenser bisa dinikmati. Ya, terus benda itu lagi harus bisa dinikmati, harus bisa diapain? Ya, bisa dikasih orang. Gitu. Kapan mau kasih orang kasih, harus bisa. Kalau nggak bisa dikasih itu bukan benar. Apa? Ya, dinikmati, dirasakan, diwariskan, dijual, belikan, dihibahkan. Apa lagi? Oke, apa lagi? Apa? Iya. Oke? Maksud? Apa nih? Ini hukum properti adalah berkaitan erat dengan hukum tanah, hukum perumahan, hukum bangunan, kawasan pemukiman, real estate, sewa menyewa, transaksi, masa pengalihan dan pembangunan dan objeknya menyangkut bangunan gedung dan perumahan, juga termasuk kampung bisnis seperti hotel, pusat perbelanjaan, perkebunan dan sebagainya. Ini memang materi yang satu sudah. Satu ya. Nah kalau lebih khusus lagi properti itu yang kita temuin ya sehari-hari ada perumahan, jadi saya bilang ya ada Sumarekon dia bikin perumahan, ada apa lagi ya? Ada mall, Agung Podomoro, Agung Sedayu, bikin super blok, bikin kawasan apa? Di Bogor kan ada kawasannya. Jadi kawasan itu kan misalnya ini, satu kawasan itu kayak ada mall, ada hunian, ada rumah sakit, ada sekolah, ada rumah makan. Ada nggak di Bogor? Satu kawasan itu ada semua itu? Ada? Di mana? Central City. Ada rumah landed, ada rumah ke atas. Ya? Tahu nggak bedanya apa rumah yang di landed sama di atas? Rumah susu. Kalau di bawah namanya rumah bawah. Oke ya, jadi tahu kan? Jadi ada perumahan, kawasan pemukiman, ada perumahan aja, ada pemukiman. Jadi ya
satu kawasan tuh macam-macam ya. Ada kalau yang kawasan pemuda ada kesatuan sistem, ada pembinaan, penyelenggaraan, perumahan, penyelenggaraan kawasan pemuda. Ada juga namanya kontrakan. Ada kan? Ini kawasan kontrakan. Ya kan? Punya Ibu Yuni. Berapa ini sama kontrakan? Yang ada apa? Mana ada? Mau peta? Hah? Kamu juga ya? Ya, ini rumah ya guys. Ada rumah komersial. Coba baca. Apa rumah komersial? Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Oke, ini kayak semacam jual beli rumah, kayak semacam developer, kayak semacam Sumarekon, kayak semacam Agung Podomoro. Apapun itulah ya, maksudnya nggak harus dia perusahaan besar ya. Anda juga kalau punya uang atau punya tanah, Anda bangun, ya kan? Anda bangun, habis Anda jual, itu namanya Anda menjual rumah komersial. Ada lagi rumah umum. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan bagi MBR. MBR itu apa? Muhammad bin salah. MBR. Kalau tahu saya kasih hadiah. Masyarakat berpenghasilan rendah. Hah? Masyarakat berpenghasilan rendah. Saya kasih hadiah. Mau foto nggak sama yang belas? Boleh. Boleh. Ya. Iya. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kayak di daerah-daerah ya ada namanya rumah subsidi. Ya pasti Mas? Rumah subsidi atau singkatannya rumah FLPP. Apa ya FLPP? Singkat apa FLPP? Jadi FLPP itu rumah-rumah subsidi ya. Pernah dengar nggak rumah subsidi? Pernah. Jadi rumah subsidi itu harganya tuh sudah ditentukan sama pemerintah. Luas tanahnya sudah ditentukan. Luas bangunannya sudah ditentukan. Harga jualnya pun sudah ditentukan. Jadi Kepada siapa dijual itu sudah ditentukan itu MBR. ya, jadi tugas minggu depan ya kalian foto di rumah komersial ya kunjungi, maksudnya kunjungi. Jadi supaya tahu. Jadi gini, oh dibahas di sekolah atau di kampus rumah komersial. Di mana sih rumah komersial? Coba cari rumah komersial. Oke? Rumah umum tadi, rumah subsidi, cari. Di Bogor saya rasa masih ada ya rumah subsidi ya? Hah? Rumah subsidi. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Ini apa maksudnya? Rumah yang kamu sendiri. Rumah biasa, rumah perkampungan tuh ya. Perumahan. Ya misalnya kan kalian ke belakang sini kan di Par tuh ada perumahan gitu ya, itu rumah swadaya. Itu rumah khusus. Adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Seperti panti ada panti apa ya? Panti asuhan, panti jompo. Jadi besok ya minggu depan kalian kunjungi ini 1, 2, 3, 4. Oke, silakan foto-foto di depan sana, di depan perumahannya. Pakai jaket alamater, ya. Oke. Deskripsikan ya. Pakai jaket alamater, foto-foto. Oke, posting di medsos masing-masing. Oke. Oke. Kemudian nanti kalian jelaskan ya apa yang kalian lihat di jalan sana. Maksudnya gini, Pak, saya ke rumah komersial. Oh, rumah komersial itu bangunannya misalnya kokoh, ya. Misalnya bangunannya itu tingkat 2, modelnya minimalis, rumahnya seragam,
gentengnya apa gitu loh, nggak ada pagernya. Misalnya apa lagi ya? Misalnya punya clubhouse-nya, ada pos security-nya. Kalau mau dekat ke rancangannya. Iya. Apa? Pakai hashtag boleh? Pakai hashtag. Oke, hashtag ya. Hashtag apa sih hashtag? Tugas hukum properti FH Juanda oleh saya. Ya. Ya. Oke. Lokasinya didistribusikan. Jadi posting. Kalian punya Instagram, kalian punya WA story. Di apa ya? Iya, pokoknya bukan semua ya. Iya. Media sosial. Linknya dikirim. Media sosial. Kirim dong. Nanti ada IG Eva. Eva ada IG-nya. Ya, pada follow nggak IG Eva? Ya. Boleh. Enggak dong, di medsos kalian masing-masing. Masing-masing. Punya Instagram nggak? Punya. Ya udah kalau posting di Instagramnya. Dalam hati aja. Oke? Ngerti ya? Tugasnya? Jadi kalian pergi, nanti saya akan nilai. Nanti di situ foto-foto ada foto yang ditayangin. Nanti kalian jelasin. Ya? Jadi gini, kami ke rumah komersial, apa mau kelompok aja? Kerja kelompok ya? Ada berapa orang di sini? 30 berapa? Ya? PMM itu apa? Siapa yang PMM? Ini ada PMM? Tadi ada info sih Pak, katanya PMM masih ngurus CRS soalnya belum katanya. Jadi belum. Ini aja. 38 berarti dibagi 8. bagi 4 berapa? Hah? Apa? 4 orang coba? Naik nggak? Berempat ya guys? Berempat. Jadi cari namanya rumah komersial. Oke? Dari sana sini. Cari rumah komersial, cari rumah umum, cari rumah swadaya. Oke? Pakai seragam, jaket alma mater. Oke? Foto yang cantik, yang lucu-lucu. Ya, senyum. Habis itu posting di medsos masing-masing. Ya. Kasih tahu ini adalah tugas dari hukum properti. Kemudian kamu bedah, kamu analisis. Tuh. Ya, analisis maksudnya apa? Ya, misalnya gini, rumah komersil itu misalnya gini ya, jalannya ada 2 jalur, ya kan? Kira-kira muat 2 mobil agak longgar, atau misalnya masih ada space, ya. Misalnya kalau rumah umum itu gimana? Jadi supaya ngerti bedanya itu, perbedaannya ngerti. Jadi setiap kelompok ada 4 jenis. Oke. Ya. Kelompoknya saya tentu sendiri ya. Oke. Masuk kelompok 4 orang. Oke, sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Saya mau tahu kelompoknya. Lebih berapa? Lebih 1? Lebih 1? Lebih 2? Oke, satu kelompok boleh 5. Ya udah. Begini. Saya pilih 1 ya.
dua, Berlima. 5 apa 4? Ini terlalu akrab nih, ganti. Lagi musuhan, kita baru semua. Ini gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini kalian cepet banget. Oke, sekarang hapus papan tulisnya, tulis kelompoknya. Siap. Kelompok A, B, C, D ada berapa ini ya? Bro, Ada semuanya. guys, ini bro kita apa siapa? Ada Pak. Ada? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Lagi lagi izin Pak. Lu cowok semua. Yakin bisa? Oke. Gak ada ceweknya? Oke. Oke, sambil ini ya, baca ya. Ada rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Itu rumah dinas. Ya, rumah. Jadi rumah dinas di Bogor ada nggak rumah dinas? Ada. Oke, cari rumah dinas itu. Bentuk rumah tinggal, rumah tunggal, bentuk rumah daerah, bentuk rumah susun. Kalau rumah daerah kan nanti ada di situ mana? Komersial ya. Ini kan rumah daerah sama nih, ya. Next. Apa? KPR itu apa sih katanya? KPR itu apa sih katanya? Saya tanya. KPR, P, pemilikan, R, rumah. Berarti KPR itu bukan nama rumah. Berarti KPR itu nama jenis kredit. Berarti rumah swadaya. Rumah sendiri bisa. Oke. Kredit itu apa namanya? KPR itu namanya kredit pemilikan rumah. Berarti itu jenis kredit sama kayak misalnya ini, kalian beli motor, ya kan? Pakai leasing, ya kan? Namanya kredit pembelian motor. Jadi KPR itu ya guys adalah nama kredit, jenis kredit pembelian rumah. Ya, jadi intinya kalau lu utang itu KPR namanya. Bisa semua untuk rumah kecuali Bisa. subsidi ya. Kalau belinya utang itu pasti KPR namanya. Jadi KPR itu bisa rumah subsidi bisa, rumah pelunas bisa, rumah komersil bisa, apartemen bisa, rumah pondok indah bisa. Kecuali rumah negara. Rumah negara? Rumah negara itu negara. Gak bisa dijual-belikan. Ya? Kayak apa ya? Rumah negara. Komplek polisi. Ya. Kan nggak bisa kan? Ya kalau misalnya jadi polisi baru bisa ditempati. Kalau udah pensiun, meninggal ya keluar juga kan. Jadi nggak dimiliki. Hanya dinikmati semasa menjabat atau selama masih terkait kontrak atau terkait selama bekerja ya. Tinggal di mana? Dulu nih. Kontrak. Terus ketemu di mana? Ada di Bogor.
Ira. Ira orang mana? Orang Bojong, Pak. Bojong. Anak? Rancawi. Putri? Gombong. Eva? Cilengsi. Gengsi. Bisa kan? Barang-barang nih kan? Bisa. Arif. Arif. Nyaut deh. Hadir Pak. Hadir Pak. Arka. Masuk. Dedi. Hadir Pak. Mana Dedi? Dedi dari mana? Asli Medan. Hah? Asli Medan, tinggal ngekos di Tipan. Asli Medan? Iya. Dari mana? Mana Medan? Di pedalaman Tapanuli Selatan. Itu bukan Medan. Tapsel. Iya. Seribuan. Iya. Mana KTP kamu sini? Lihat. KTP. TP. Ke bawah kan di kosan tinggal. Fotonya ada? Nggak ada. Foto KTP. Nggak ada Pak, di tinggal, nggak di Di handphone? nggak ada. Terus dari mana saya bisa tahu? Kamu tuh legal penduduk sini. Bisa dibawa besok. Legal kan? Iya. Betul nih. Betul Pak. Satu lagi nih. Rizky. Hadir Pak. Dari mana? Udah Bandung. Mega Bendung. SMA di mana? Iya Pak. Senang. Masih apa dia? Tri. Dari? Dari yang Dulu dia. Azra apa? Azra. Di mana? Tuh banget kemarin. Hah? Purwakarta. Kos di sini. Ke mana? SMA mana? Kos yang mana? Ada sekolah apa Asep? Mana? Sekolah mana? Nggak ada. Ada. Oke, Nadia, Rizka, masih angkat tangan. 4 orang. Nadia, Rizka, Zahra, Emilia. Oke. Tiara, Dwi, Ani. Cuma 3. 4 orang kan harusnya. Hah? Iya, maksudnya biasanya namanya 4 orang, cuma 3. Silvi ya? Silvi apa ya? Silvi orang mana? Siapa di? Di Bino ada yang rumah ada ya? Ada ya? Apa ya? Jadi, guys, rumah komersil, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus. Cukup ya? Cukup Pak? Lagi. Rumah negara. Oke? Nanti ini buku wajib ya. Ya, bisa didapatkan di Shopee. Ya, di bawah. Ya, ada di bawah. Ya. Nanti UASnya dari sini. UAS dari sini. UASnya apa tuh Pak? Generasi strawberry ya. Ya. Kan ujian namanya open book. Bos aja ya. Cukup ya. Daftar ya. Jadi yang saya nilai adalah bagaimana Anda ya kalian bisa mendeskripsikan dari masing-masing
dari masing-masing rumah komersial, rumah umum, rumah saudara, rumah khusus. Jadi betul-betul dideskripsikan. Jadi betul-betul apa yang dilihat, oke? Apa yang dilihat itu dicatat, itu ditulis. Jadi sehingga nanti pada saat kalian mempresentasikan tugasnya, jadi betul-betul kalian apa ya, seolah-olah lagi di sana. Jadi ngomong aja, Pak, gentengnya begini, tanahnya begini, aspalnya begini. Oke? Nanti baru dari kalian melihat ini, mengunjungi ini, oke, dan membuat deskripsi ini, maka nanti kalian buat perbedaannya. Oke? Dari perbedaan tentu nanti ada persamaannya. Jadi boleh nanti kalian cek ke kantor pemasaran, berapa nih harganya? Ya, catat. Oh, rumah komersil, luas tanah 60, bangunannya sekian, ini fotonya, harganya segini. Nanti bandingin sama rumah umum, ya, enggak kan? Apa ya, rumah kredit kan harus subsidi ya? Iya. Nanti bandingin ini maksud aja. Maksudnya kan ada aturannya ya? Ini Mas Liman? Gak ada kan? Harus yang tingkat, harus luasnya berapa kan? Gak ada. Kalau rumah khusus gimana ya? Ada ya? Boleh. Ada? Ada. Banti Joko ada di Bogor? Ada di Cianjur. Di mana Banti Joko? Bukan, di Bogor ada Banti Joko nggak? Ada? Nih. Ada. Di Pajajaran ada. Jadi gimana? Misalnya kayak rumah khusus kan, kayak panti itu nanti kalian kasih tahu bahwasannya dia itu adalah satu bangunan besar, ya kan? Terdiri dari berapa kamar, satu kamar berapa orang, dan kamar mandinya. Banyak namanya apa? Sama yang orang sana, sama pengurusnya. Ini abang beli sertifikatnya, hak milik, hak bangunan, apa yang negara banyak. Jadi di riset gitu ya. Nggak cukup seminggu ya? Iya, perlu waktu. 2 minggu. Sebelum tes lah. Atau buat bahan UTS saja? Berarti saya baik ya? Saya presentasi kan? Iya. Jadi karena saya kasih waktu yang panjang buat tes, jadi nanti yang saya nilai tesnya ini, nanti ini. Ya, jadi nanti foto-foto. Ya, nanti foto tampilin fotonya. Medsosnya ditampilin ya? Di medsos juga di ada bukti dong, kayak posting. Iya. Kalau di posting ya? Iya. Akun yang udah ada aja, kenapa harus buat akun kelompok sih? Ya, kalau Kayla nggak punya, Kayla ikut temannya boleh. Punya IG kan? Ada, berapa followernya? Posting. Berapa? Hah? Posting. Berapa? Followernya? Ini berapa? 500. Oke. Jadi sambil kuliah, sambil ini, sambil promosi. Iya. Oke, perlu saya nggak itu? Oh nanti, foto langsung lagi. Iya. Di depannya.
Jadi ada UTS, presentasi, nanti sama saya presentasinya. Ya. Jadi persiapkan diri kalian. Jadi UTS-nya enak ya berarti ya. Iya. Enak tapi ya luas. Iya. Nah, di sini yang saya kepingin adalah kalian tuh harus pintar. Ya, jadi kita ini transfer knowledge dari otak saya, Bima, ya, ini. Jadi jangan ragu-ragu menanya, jadi nanya aja, ya. Jangan merasa malu menanya, tanya. Kalau ngerti tanya. Oke, oke. Hari ini hari Jumat. Kakak, bukan teman. Jadi hari ini hari Jumat, ya guys. Hari Jumat itu adalah hari yang terbaik. Oke. Antara asar sampai maghrib itu adalah waktunya berdoa. Jadi antara asar, setelah asar ya, sampai maghrib itu adalah waktu yang berdoa dan waktu yang diijabah atau waktu yang baik berdoa. Jadi kalian, saran saya, sempatkan. Jadi boleh misalnya setengah jam sebelum maghrib atau habis asar, boleh, pertengahan boleh, awal boleh, akhir boleh, doa lah. Saya yang dilewatkan. Jadi jangan apa ya, jangan kumpul aja, jangan ngobrol-ngobrol. Jadi misalnya jam 6 nanti maghrib kan, jam 15 ya? Nah, 6 doa. Gak apa-apa, misalnya lagi di jalan nih, doa di jalan. Lagi di bis, doa di bis. Lagi di doa, minta banyak-banyak sama Allah. Karena hari Jumat antara asar sampai maghrib itu adalah waktu yang mustajab. Ya kan? Pasti punya hajat kan? Pasti nggak? Punya hajat kan? Kamu apa hajatnya? Ada Apa? Kamu pengen apa? lulus tepat waktu. Betul. Udah dia. Enggak. Iya, jadi doa ya Allah, semoga saya habis lulus segera dapat kerja. Ya? Apa hajatnya? 35. Hah? Itu doa ya? Apa lagi? Apa aja? Apa? Ini cara apa? Oke, mana? Dilindungi lewat keluarga. Keluarga. Ini? Yang ngomong aja deh. Ingin punya rumah. Punya rumah. Jadi kan Jumat ini misalnya doanya apa? Jumat depan beda lagi boleh loh. Jumat depannya beda lagi boleh lagi. Kan banyak kan pas aja ya. Gak apa? Diberikan kesehatan. Jadi kan? Harusnya kok kerja di puskesmas. Ini apa? Kalau diberikan kesehatan. Jadi apa yang kalian ngomong sekarang nanti didoakan. Nanti minggu depan saya tanya lagi. Apa aja? Apa? Pengen kuliah sekarang. Dia. Apa mau sehat sama dia? Sehat bersama siapa nama? Sehat bersama dia. Baik umroh. Kayak apa? Sukses. Kamu? Kaya raya. Sendiri? Nikah? Bermanfaat bagi berdirinya. Orang tua? Ya, kamu apa? Apa aja nih? Untuk dibandingkan apa aja nih? Kok mana?
Perlu. Jadi harus perlu kawan. Ingin menjadi lebih baik, Pak. Yo, Menjadi banyak orang tua sampai bisa bisa dipanjangkan umur tua. Bagus. bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus. Kayak kerja di luar. Nanti lapor sama saya. Saya bantu. Saya bantu. Bang Beri mau nggak? Nanti saya bantu di Bang Beri. Saya juga mau. Ya. Pasti juga mau ya. Nih. Apa yang dilakukan? Pengurus. Apa yang sudah kamu lakukan untuk terwujudnya itu? Tunggu aja dulu. Jadi silakan dipanjatkan doanya. Jadi kalau semua itu pasti duniawi ya. Jadi minta yang lebih besar lagi sama Allah. Ya. Minta jodoh yang ganteng, kaya raya, Yang baik. Amin. Yang baik. Amin. Lagi minta lagi sama Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke surga tanpa hisab, dibebaskan dari siksa kubur, dari siksa dunia, dari siksa orang tua. Ya, ini sama orang tua, bisa bawain orang tua minum, ya, bisa misalnya di jalan, ada sampah, dipindahin, dimakan. Kita sedekah subuh. Kedua, perbanyak doa salawat. Salawat tahu kan? Coba ya salawat. Terus? Ya salawat. 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 Begitu. Ya salawat. Baca salawat. Apa lagi? Baca surat Al-Kahfi. Yang terakhir tadi doa di antara waktunya dari asar sampai Maghrib. Jadi saya pengen anak-anak muda minggu depan mulai belajar mengamalkannya. Setuju? Setuju. Jadi Al-Kahfi kalau nggak bisa satu surat tamat, ya baca paling nggak 1 halaman. Ya? 10 awal boleh. Oke, yang penting baca aja lah. Ya, sedekah subuh yang ringan-ringan. Ya, apa aja boleh sedekah subuh. Men-share kebaikan juga boleh kan? Sedekah juga. Ya nggak? Olahraga sama orang tuanya itu juga boleh. Apa lagi? Kasih makan kucing. Ya kan? Di gorengan kasih misalnya siapa artinya nggak harus pakai duit, bisa pakai tenaga. Al-Kahfi sama doa. Oke, teman-teman semuanya terima kasih atas kehadirannya. Saya senang dan saya bangga sama kalian semua.